Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putramen Fidaus, NIM 191420 dari Perbankan Syariah 4C. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Pelaksanaan fungsi pengawasan bank, otoritas pengawasan bank biasanya dilakukan oleh bank sentral negara bersangkutan. Fungsi bank sentral adalah menjaga kestabilan moneter, tolak ukurnya adalah kestabilan nilai mata uang negara yang bersangkutan, kestabilan harga nilai tukar, pengendalian inflasi, serta bank sentral juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Karena fungsi otomatis pengawasan bank ditempatkan bank sentral, maka fungsi pokok bank sentral yaitu menjaga kestabilan moneter, kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Ketiga fungsi ini kait satu sama lain sehingga harus dikelola secara terpadu. Kewenangan otoritas pengawasan bank tidak selalu sama antara suatu negara dengan negara lain. Dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. Dalam hal ini, salah satu dari fungsi manajemen adalah melakukan pengawasan selain dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Artinya, pengawasan harus dilakukan setiap perusahaan agar manajemen perusahaan berjalan secara benar. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan, baik yang belum berjalan atau yang sedang berjalan. Pengawasan dilakukan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijalankan, proses, output, serta sarana dan prasarananya. Tujuannya tidak lain adalah agar pencapaian target yang ditetapkan perusahaan agar mudah dicapai. Secara umum, peranan bank sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Adapun prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif adalah 1. Prinsip perkondisi bagi pengawasan bank yang efektif. 2. Prinsip perizinan dan struktur. 3. Prinsip ketentuan kehati-hatian dan persyaratan. 4. Prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan. 5. Prinsip persyaratan informasi. 6. Prinsip kewenangan pengawas. 7. Prinsip lintas perbankan. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya merupakan standar minimum, oleh karena itu di dalam beberapa hal perlu dilakukan penambahan ketentuan-ketentuan lain yang disesuaikan dengan kondisi perbankan, termasuk pertimbangan risiko dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuan penyusunannya, prinsip-prinsip pengawasan bank ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai referensi atau acuan dasar untuk melaksanakan pengawasan bank di semua negara, tidak hanya negara-negara anggota kelompok 10 dan negara-negara yang ikut membahas dan mempersiapkan konsepnya, diharapkan akan menjadi acuan bagi otoritas pengawas perbankan secara internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Dorozatul Kepipah, NIM 1914201116. Dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama itu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun visi misi dalam OJK yaitu visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat menunjukkan kesejahteraan umum. Misi dari OJK itu ada 3. Yang pertama yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua itu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nilai-nilai yang terdapat dalam OJK. Yang pertama yaitu nilai integritas. Integritas bertindak secara objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua yaitu profesionalisme, bekerja dengan tanggung jawab penuh, tanggung jawab kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga yaitu bersinergi, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang selanjutnya yaitu inklusif atau terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta perluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang terakhir yaitu nilainya bersifat visioner, memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan, serta dapat berpikir di luar kewenangan terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, pencabutan izin usaha bank. Yang kedua yaitu kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibrasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang selanjutnya yaitu pengaturan dan pengawasan kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan model minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan percadangan bank. Yang selanjutnya yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, termasuk manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai masalah dan anti pencucian uang, dan pelindungan dari terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan. Adapun beberapa bank yang menjadi anggota otoritas keuangan yaitu yang pertama yaitu Bank Sentral Asia, yang kedua Bank Mandiri, yang ketiga Bank Permata, yang keempat Bank Negara Indonesia, yang kelima Bank Rakyat Indonesia, yang keenam Bank OCBC NISP, yang ketujuh yaitu Bank Bukopin, yang kedelapan Bank CIMB Negara Niaga, dan yang ke-8 itu Bank Tabungan Negara, yang ke-9 Bank Mega, ke-10 Bank Danamon, ke-11 Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Internasional Indonesia, Bank Wuri Saudara, dan Bank KIEB Hana Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Hardianti, NIM saya 19 14 285. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang bersifat independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan 3 pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal tersebut. Mengingat peran dan kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mengemban amanat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maka dari itu, Bank Indonesia memiliki beberapa tugas seperti yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Yang keempat, melakukan penelitian juga pemantauan. Yang kelima, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Dalam mensukseskan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu memelihara nilai rupiah, maka Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama yang sekaligus juga menjadi bidang jangkauan tugasnya. 3 pilar tersebut adalah: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia memiliki wewenang tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang pertama, wewenang Bank Sentral berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, wewenang yang berkaitan dengan tugas dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank. Terima kasih, sekian penjelasan tentang Bank Indonesia dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.